Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaran Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait IPA tentang sistem pernapasan pada manusia. Simak penjelasan video berikut ini ya Nak. Kita mulai, yuk di like videonya dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu mendapatkan informasi tentang pembelajaran IPA berikutnya. Makhluk hidup yang ada di dunia ini selalu bernapas. Lalu, kenapa ya kita harus bernafas? Tentu saja untuk mendapatkan energi dan bertahan hidup. Karena oksigen merupakan sumber energi yang berperan dalam proses oksidasi di dalam tubuh. Nah, sebenarnya apa ya sistem pernapasan itu? Mungkin sahabat cikgu sudah ada yang tahu. Ya, benar sekali, yaitu masuknya gas oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Selain mengeluarkan karbon dioksida, udara pernapasan juga mengeluarkan uap air. Hal ini bisa kamu buktikan dengan cara meniup udara pernapasanmu di atas permukaan kaca. Nanti kamu akan menemukan di atas permukaan kaca sedikit berembun. Nah, itulah uap air yang telah kamu keluarkan. Sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ penyusun. Yuk kita simak struktur dan fungsi organ penyusun pada pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, faring atau pangkal tenggorokan, laring, trakea. Trakea akan bercabang di bagian kiri dan kanan. Cabang dari trakea disebut dengan bronkus. Kemudian bronkus juga akan bercabang. Bagian bronkus yang kecil disebut dengan bronkiolus. Dan bagian ujung dari bronkiolus terdapat gelumbung tipis yang disebut dengan alveolus. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus ada di dalam organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Mari kita bahas satu persatu fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Di dalam rongga hidung terdapat kongka yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Kongka berfungsi sebagai penghangat udara yang berasal dari luar tubuh agar suhunya sama dengan suhu tubuh. Selain itu, terdapat rambut hidung yang berfungsi sebagai penyaring partikel padat. Selaput lendir yang menghasilkan lendir. Selaput lendir terdiri dari sel-sel goblet yang menghasilkan lendir. Selain itu, selaput lendir juga menghasilkan enzim lisozim yang berfungsi menyerang dan membunuh bakteri. Secara umum, fungsi dari rongga hidung yang pertama sebagai indera pembau, saluran pertama masuknya udara, tempat penyaring partikel-partikel padat, membunuh kuman bakteri, serta melembabkan dan menghangatkan udara. Udara yang masuk ke tubuh harus benar-benar bersih, hangat, dan lembab karena bersih untuk menghindari infeksi di organ pernapasan, hangat dan lembab untuk mempercepat proses pertukaran gas. Nah, inilah alasannya kenapa kita lebih baik bernapas menggunakan rongga hidung daripada rongga mulut. Urutan yang kedua, faring. Faring merupakan saluran yang berada di antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Berdasarkan letaknya, faring dibedakan menjadi 3, yaitu nasofaring. Bagian ini berfungsi melawan partikel asing yang masuk melalui hidung yang berbatasan dengan rongga hidung. Orofaring yang berfungsi sebagai melawan partikel asing yang masuk melalui rongga mulut. Orofaring berbatasan dengan rongga mulut. Dan laringofaring yang berbatasan dengan laring dan kerongkongan.
Urutan berikutnya, laring. Laring berfungsi meneruskan udara yang berasal dari faring. Laring juga merupakan organ penghasil suara atau pita suara. Pita suara akan bergetar jika ada udara yang melewati. Pada bagian pangkal laring terdapat epiglotis. Epiglotis memiliki peran yang sangat penting. Pada saat kita bernapas, epiglotis akan terbuka sehingga udara akan ke tenggorokan. Namun, pada saat kita makan, epiglotis akan tertutup dan makanan akan menuju ke kerongkongan. Nah, jika kamu makan sambil berbicara, maka katup epiglotis akan terbuka. Makanan akan masuk ke kerongkongan, yaitu saluran pencernaan, dan ke tenggorokan, yaitu saluran pernapasan. Hal inilah yang akan menyebabkan kamu tersedak. Berikutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran memanjang yang terletak sebagian leher dan rongga dada. Struktur penyusun trakea terdiri dari mukosa yang tersusun atas sel epitel berselia yang berfungsi menggiring lendir ke arah atas keluar dari trakea. Untuk perokok, hati-hati, bisa merusak silia yang nantinya akan mengganggu penggiringan lendir keluar dari trakea. Selain itu juga terdapat sel goblet yang berfungsi menghasilkan lendir untuk perangkap partikel yang lolos hingga masuk menuju trakea. Secara umum, trakea berfungsi sebagai tempat penyaring udara pernapasan, melembabkan udara pernapasan, dan saluran jalannya udara pernapasan. Urutan berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau cabang batang trakea. Berdasarkan letaknya, bronkus dibagi menjadi dua jenis, yaitu bronkus bagian kanan dan bronkus bagian kiri. Sama halnya dengan trakea, bronkus juga tersusun atas epitel berselia dan juga terdapat sel-sel goblet. Bronkus memiliki fungsi yang sama dengan trakea, hanya saja bronkus tersusun dari lapisan tulang rawan yang memiliki bentuk yang tidak beraturan. Urutan berikutnya adalah bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus. Pada bronkiolus kanan memiliki 3 terminal cabang, sedangkan bronkiolus kiri hanya memiliki 2 terminal cabang. Bronkiolus merupakan saluran jalannya udara pernapasan yang berfungsi sebagai penghubung antara bronkus dan alveolus. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan antara bronkus dan bronkiolus. Dan yang terakhir adalah alveolus atau kantung udara, yang merupakan bagian dari paru-paru yang berbentuk kantung dengan dinding penyusun yang tipis dan juga lembab serta dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan pada manusia. Jumlah alveolus pada paru-paru kurang lebih 300 juta buah. Nah, pada alveolus inilah tempat terjadinya proses pertukaran udara yang ada di dalam tubuh kita. Proses pernapasan pada manusia meliputi proses pengambilan udara dari luar tubuh atau inspirasi dan proses pengeluaran udara dari dalam tubuh atau ekspirasi. Namun, mekanisme pernapasan ini akan kita bahas pada video berikutnya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dan beberapa gangguan penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia. Baiklah nak, itu tadi materi kita terkait tentang sistem pernapasan manusia. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita. Semoga anda sudah mengerti dan memahaminya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak, walaupun materi pembelajaran tetap melalui video daring.